Kondisi perekonomian Indonesia di masa kepemimpinan Soekarno mengalami 3 tahap yang dimulai dari penataan ekonomi pasca kemerdekaan, penguatan ekonomi dengan cara menasionalisasi perusahaan swasta atau asing, hingga munculnya krisis akibat sistem ekonomi yang terpusat dan biaya politik yang cukup besar. Karena merupakan negara yang baru terbebas dari penjajahan kolonial, perekonomian Indonesia bisa disebut sebagai ekonomi warisan perang, di mana dijalankan berdasarkan perintah penguasa sarana dan prasarana yang rusak, kelangkaan barang keperluan masyarakat, penambahan uang beredar yang tidak terkendali, kesejahteraan masyarakat terabaikan, transaksi sukarela terbatas, serta terisolasi dari dunia luar. Pada hasil konferensi Meja Bundar KMB tahun 1945 disepakati antara pemerintah Indonesia dengan Belanda. Salah satunya adalah kebijakan ekonomi yang harus berdasarkan izin Belanda kembali beroperasinya perusahaan-perusahaan Belanda menanggung hutang dalam dan luar negeri Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar AS serta menanggung 17.000 ASK karyawan Belanda dan 26.000 tentara kerajaan Hindia Belanda Koninklijke Nederlands Indische Leger atau KNIL. Pemerintahan Soeharto mewariskan kondisi ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan politik. Tim ekonomi Orde Baru di bawah kepemimpinan Wakil Perdana Menteri Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan bantuan teknis dana moneter internasional atau internasional Monetary Fund atau IMF menyiapkan sejumlah langkah yang mendesak guna menstabilkan ekonomi nasional dalam menghadapi tingginya inflasi dan menggerakkan kembali roda perekonomian. Pemerintah menyusun rencana program stabilisasi ekonomi komprehensif yang diberi nama Paket Kebijakan Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi Paket Oktober 1966. Paket tersebut terdiri dari 4 fokus kebijakan, antara lain kebijakan dekontrol, merombak sistem komando menjadi mekanisme pasar dengan membekukan peran investasi asing dan dalam negeri, serta menerbitkan UU Penanaman Modal Asing atau PMA 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN 1968. Kebijakan disiplin fiskal dan anggaran berimbang yang menekankan penghematan belanja negara dan subsidi. Kemudian kebijakan moneter sebagai pengendali uang beredar, yakni dengan menaikkan suku bunga bank, suku bunga kredit rata-rata naik 6-9% per bulan. Suku bunga simpanan rata-rata naik 5% per bulan. Memulihkan neraca pembayaran juga menjadi kebijakan ekonomi dengan cara memperlancar ekspor impor. Sistem KURS
tunggal melalui mekanisme pasar, meningkatkan arus dana masuk, dan negosiasi utang luar negeri. Atas kebijakan tersebut, di era Soeharto, inflasi mengalami penurunan di angka 635,3% pada tahun 1966 menjadi 9,9% pada tahun 1969. Uang yang beredar pun berkurang dari 763% pada tahun 1966 menjadi 121 pada tahun 1968. Pengurangan beredarnya uang dilakukan dengan cara menekan penciptaan uang melalui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan kredit bank. Maju menggantikan Presiden Soeharto yang lengser pada 20 Mei 1998, Bacharuddin Yusuf Habibie yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden menghadapi pekerjaan rumah yang besar. Salah satunya adalah keadaan ekonomi yang porak-poranda yang berdampak pada hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah. Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintahan B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan penting di bidang moneter. Dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat BI menjadi 70% dan menerapkan bank sentral independen di bidang perbankan. Diterbitkan obligasi senilai 650 triliun rupiah untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank dan mengambil alih 7 bank di bidang fiskal. Sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan, juga perlakuan khusus bagi mobil nasional dan membiayai program jaring pengaman sosial. Sedangkan di bidang korporasi, utang swasta direstrukturisasi melalui skema Indonesian Debt Restructuring Agency atau INDRA dan Prakarsa Jakarta, serta menghentikan praktek monopoli yang selama ini dilakukan Bulog dan Pertamina. Di tengah gonjang-ganjingnya situasi Polhukam saat itu, pemerintah harus dengan cepat mengambil keputusan walau beresiko tinggi. Situasinya unpredictable waktu itu, keadaan Indonesia tidak menentu. Kenang Habibie, bisa plus, bisa minus, risiko tinggi, kos tinggi. Cara berpikir saya itu harus berlaku untuk umum. Dalam hal ini saya mencari approximately rata-rata, ujarnya. Terbukti gerakan cepat pemerintah saat itu membawa hasil. 1 tahun kemudian, reformasi ekonomi yang diterapkan saat itu memiliki beberapa dampak, antara lain jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan dari semula Rp7.000 menjadi Rp17.000. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tampak menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya minus 13% menjadi 2%. Angka inflasi pun sukses diturunkan dari 77,6% menjadi 2%. Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid
atau Gus Dur menjadi harapan setelah digantinya Habibie yang dimulai pada tahun 1999 hingga 2001. Pemerintahannya dianggap cukup kontroversial, namun bawa nilai persatuan di dalam kemajemukan suku dan agama. Lantas, apa kebijakan yang dilakukan oleh Gus Dur di Indonesia? Dilansir dari Sejarah Indonesia Modern 2005 karya MC Rick Leves, pemerintahan Gus Dur mengalami banyak kemajuan yang berarti di Indonesia. Di antaranya adalah Gus Dur mendukung pluralisme dan toleransi. Hal tersebut dilihat dari umat Tionghoa Konfusius yang boleh merayakan tahun baru Imlek, memberikan nama Irian Jaya menjadi Papua, membatalkan ketetapan MPRS pada tahun 1966 yang menyatakan tentang pelarangan Marxisme dan komunisme. Pemerintahan Gus Dur sama seperti pemerintahan Habibie yang diliputi dengan berbagai kerusuhan seperti kondisi sosial yang bergejolak, gerakan separatis, kerusuhan antar etnis, dan agama. Solusi yang ditawarkan pada masa pemerintahan Gus Dur adalah dengan melakukan dialog, namun masih banyak yang melakukan konflik bersenjata. Salah satunya karena tidak melibatkan kemerdekaan Aceh. Kebijakan Abdurrahman Wahid yang tidak kalah berpengaruh juga dapat dilihat dari dipisahkannya dari militer, dan ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal. Pada masa pemerintahannya, ia secara kontroversial memberhentikan Wiranto pada Februari 2000 karena harus bertanggung jawab atas kerusuhan pasca referendum Timur. Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai presiden pada tahun 2001. Ia menggantikan pemerintahan Abdurrahman Wahid yang menjabat mulai tahun 1999. Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Bagaimana kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan Megawati? Berikut ulasannya. Dilansir dari Sejarah Nasional Indonesia 2008, MC Rick Leves, krisis ekonomi masih terasa di masa pemerintahan Megawati. Namun ada kemajuan di masa pemerintahannya, seperti investasi yang mengalir baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam bidang politik, pemerintahan Megawati masih tidak lepas dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk meningkatkan pendapatan negara, Presiden Megawati mengambil langkah-langkah memprivatisasi BUM. Stabilitas nasional masih goyang sehingga ia menjual beberapa aset negara kepada asing untuk melakukan stabilitas nasional. Dalam buku Megawati Presidential Political Policy in 2001 sampai 2004, 2018 karya Indah Rizky Aruma Nurjanah DKK, di bidang ekonomi Megawati lebih berfokus pada perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum. Tujuannya adalah agar menyelamatkan perekonomian RI dari inflasi yang semakin memuncak. Hasil perekonomian Indonesia stabil dan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahannya naik hingga mencapai 5%. Di samping itu, pada masa pemerintahan, Megawati mampu menurunkan persentase penduduk yang berada di garis kemiskinan menjadi 18%. Dari sebelumnya 28%, Presiden Megawati juga berfokus pada kebijakan melawan teroris. Ia menggalang kerjasama internasional, khususnya negara di Asia Tenggara, untuk memerangi terorisme. Hasil pada masa pemerintahannya, ia berhasil menciptakan Perpu tentang anti-terorisme yang disahkan menjadi UU anti-terorisme. Melalui undang-undang ini, pelaku bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 berhasil ditangkap dan dihukum mati. Meskipun hubungan Indonesia dan Australia pada masa itu merenggang sejak dimulainya referendum Timur sampai Timur. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimulai dari tahun 2004 sampai 2014. Di masa pemerintahannya ada 2 wakil presiden,
yakni Yusuf Kala dan Boediono. Kebijakan politik yang dibuat adalah Kabinet Indonesia Bersatu yang berada di dalam dua periode, Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan Kabinet Indonesia Bersatu 2. Saldi Isra dalam 10 tahun bersama SBY, catatan dan refleksi dua periode kepemimpinan 2014 mengatakan bahwa selama menjabat sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dianggap sebagai presiden yang secara spesifik mengemukakan agenda pemberantasan korupsi. Pada zaman SBY, KPK direvitalisasikan dan memiliki posisi politik yang sangat kuat. KPK telah membongkar sebagai kasus, salah satunya kasus suap Kemenpora Wafid Muharam atau kasus korupsi Wisma Atlet yang dilakukan oleh Nazarudin. Selama 10 tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, penegakan atau supremasi hukum diberikan porsi yang baik dan besar. Di dalam hubungan internasional, peran Indonesia dalam kancah internasional tidak dipandang sebelah mata. Indonesia pada masa itu aktif di berbagai forum internasional seperti APEC dan Global Climate Change. Kemajuan pemerintahan SBY tidak sampai di situ saja. Berbagai kemajuan dilakukan, di antaranya yaitu adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, yang kedua pendidikan wajib 12 tahun, dan yang ketiga pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas. Meskipun banyak pencapaian yang dibuat oleh Susilo Bambang Yudhoyono, namun banyak isu kontroversial yang ada di dalam masa pemerintahannya. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, kasus Senturi; yang kedua, kriminalisasi KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi; yang ketiga, kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan; yang keempat, kasus Sekretariat Gabungan; yang kelima, isu Jaksa Agung yang terkait pengangkatan; yang keenam, Jaksa Agung Hendarman Supanji; dan yang ketujuh, konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia. Pasca dilantik menjadi presiden, Joko Widodo tidak membuang waktu. Dengan agenda utama reformasi ekonomi, konektivitas antar wilayah dan produktivitas, pemerintahan Jokowi dengan semboyannya kerja segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai targetnya. Berbeda dengan pendahulunya yang memperbesar alokasi subsidi, Jokowi memilih untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak populer di mata publik, mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Saya memahami kebijakan pemerintah seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat. Namun moral politik saya mengatakan saya harus bertindak dan menghentikan praktik-praktik yang tidak benar, kata Jokowi. Uang sebesar itu dapat digunakan untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program ekonomi produktif dan perlindungan sosial, serta membangun lebih banyak lagi infrastruktur, tegas Jokowi. Sesuai perkataannya, saat ini dana subsidi energi sebesar 120 triliun rupiah digunakan pemerintahan Jokowi untuk membiayai praktek proyek infrastruktur, dana alokasi khusus subsidi pertanian, kartu keluarga sejahtera, dan keluarga harapan, pembangunan pelabuhan dan kapal, dana desa, kartu Indonesia Pintar, armada perbatasan, dan kartu Indonesia Sehat.